Move to the right and then left. Move to the right and then left. They are the opposite. Step to the front and go back. Step to the front and go back. Step to the front and go back. They are the opposite. There is one way. It is God's way. It is the best way. It's the only way we're made to live. There is one way. It is God's way. It is the best way. It's the only way we're made to live. Let's all jump up. Shalom, selamat pagi adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di bulan Juni tanggal 13 minggu kedua tahun 2021. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam saat teduh, kita telah menyiapkan semua Alkitab yang akan kita baca dan alat tulis yang akan kita pakai untuk menulis catatan-catatannya. Dan juga jangan lupa kita akan menyiapkan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 137. Senang ku baca Alkitab. Judulnya Senang ku baca Alkitab. Kita mulai. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengadakan ibadah minggu. Tuhan Yesus, pimpinlah acara kami dari permulaan sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan adik-adik dengar bersama-sama. Untuk anak-adik kecil, anak-anak kecil akan dipimpin oleh Kak Erli. Kak Erli akan membawakan firman Tuhan di kelompok anak kecil. Dan untuk anak TK, kakak kita, Kakak Susan, akan memimpin cerita kepada adik-adik TK. Dan yang untuk kakak-kakak kita yang sudah kelas tanggung akan dipimpin oleh Kak Sance. Kak Sance akan melayani adik-adik untuk menyebarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita bernyanyi Kidung Ceria nomor 73. Kidung Ceria 73, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah semua anak. Judulnya Biarlah Semua Anak. Kidung Ceria 73. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh
kerajaanku, sungguh aku buka, dan justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah bagai anak jua, untuk yang dewasa pun pintuku terbuka. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Susan, Kak Erli, dan Kak Sanja. Tuhan, pimpinlah kakak-kakak kami untuk dapat menebarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bicaralah, sebab kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar semuanya adik-adik? Pasti dalam keadaan sehat dan semua baik adanya, karena Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya, yaitu kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Nabi siapa adik-adik? Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini menuliskan tentang sebuah apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, ya adik-adik. Ya. Nabi Yesaya ini menuliskan tentang suatu berita penting bahwa Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Tapi untuk menyelamatkan semua orang harus ada satu orang yang penolong, yaitu Tuhan sendiri. Tetapi untuk menolong itu Tuhan harus menjadi manusia dulu. Melalui siapa adik-adik yang ada di gambar ini? Tuhan Yesus, benar. Tuhan Yesus harus lahir dulu, menjadi seorang bayi dulu, dan kemudian Tuhan Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Nah, adik-adik, untuk lahir ke dunia ini Tuhan Yesus, Tuhan mempersiapkan sebuah bangsa
Nah, adik-adik mau dengarkan ceritanya, yaitu dari seorang bapak yang sangat percaya kepada Tuhan. Kita sebutnya bapak orang beriman, bapak dari semua orang yang percaya, yaitu Bapak Abraham. Di dalam gambar itu adik-adik, Bapak Abraham Tuhan panggil untuk menjadi mempersiapkan dia menjadi banyak jumlahnya. Tuhan bilang, Tuhan berjanji karena Bapak Abraham ini sangat percaya, sangat beriman kepada Tuhan, menurut apa yang Tuhan bilang, dan Bapak Abraham ini Tuhan janjikan akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Tapi ada satu bangsa yang Tuhan mau persiapkan dari Bapak Abraham. Jadi Tuhan memberi janji kepada Bapak Abraham, dia akan mempunyai keturunan yang banyak jumlahnya seperti pasir di laut, banyak seperti bintang-bintang di langit, banyak ya adik-adik. Nah, Bapak Abraham ini tadinya belum punya anak. Tuhan berjanji nanti ada keturunannya Bapak Abraham yang Tuhan rencanakan. Nah, inilah akhirnya Bapak Abraham mempunyai anak, anaknya seorang anak ini yang Tuhan tunjuk bernama Ishak. Nah, ketika Ishak sudah besar dan menikah, dia mempunyai anak juga. 2 orang anak, yaitu anak kembar, namanya Esau dan Yakub. Dari 2 anak ini Tuhan punya rencana. Tuhan memilih memilih Yakub dulu. Nanti dia akan menikah dan jadi bapak. Dia memilih Yakub yang bersama ibunya ini. Lalu Tuhan merubah nama Yakub ini menjadi Israel. Nah, Bapak Yakub ini atau Israel punya anak 12 anak laki-laki. Nah, 12 anak ini menjadi nama suku-suku dari sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, adik-adik. Nah, pada suatu ketika keluarga ini tinggal di tanah yang Tuhan sudah kasih, di tanah Kanaan, terus terjadi kelaparan yang banyak, kelaparan yang lama, sehingga mereka akhirnya pindah ke Mesir, adik-adik. Pindah ke negara lain, ke Mesir. Waktu mereka pindah ke Mesir, mereka tinggal dalam waktu yang lama, sampai jumlahnya ini gak cuma 12 lagi. Karena mereka sudah punya anak. Mereka seperti sebuah bangsa. Nah, sudah saatnya mereka tidak lagi tinggal di Mesir. Tuhan mempersiapkan mereka keluar dari Mesir, kembali lagi ke tanah yang Tuhan mau mereka tinggal, ya, tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada kakek mereka, yaitu Abraham, nenek moyang sebutnya, kakek moyang mereka yaitu Abraham dan Ishak dan Yakub Israel. Nah, Tuhan memanggil seorang pemimpin buat bangsa Israel ini untuk keluar dari Mesir, yaitu seorang yang bernama Musa. Musa, adik-adik masih ingat ceritanya? Bapak Musa ini seorang nabi yang menjadi perantara. Perantara artinya orang-orang nggak bisa mendengar suara Tuhan. Bapak Musa ini mendengar suara Tuhan lalu bicara kepada orang-orang banyak, kepada orang Israel. Nah, akhirnya Tuhan bawa mereka dengan dituntun, dipimpin oleh Nabi Musa ini, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari negara Mesir, menuju tanah yang Tuhan sudah berikan kepada kakek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, adik-adik,
Dan ketika mereka sudah keluar, Tuhan mempersiapkan bangsa ini supaya bangsa ini menerima firman Tuhan. Ini seperti yang digambar ini, bahwa itu Bapak Musa, Tuhan perintahkan untuk naik ke gunung menerima sebuah loh batu yang isinya 10 perintah Tuhan. Dan 10 perintah Tuhan ini nanti ditulis dalam banyak peraturan-peraturan, itu harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup dalam damai sejahtera, dalam teratur, tidak saling berkelahi. Nah, adik-adik, juga bangsa Israel ini Tuhan jadikan contoh kepada semua orang bahwa mereka melakukan semua perintah Tuhan. Dan bangsa Israel sebenarnya nggak terlalu bisa, adik-adik, sulit melakukan perintah ini, dan semua orang tidak bisa melakukan perintah ini. Nah, ketika bangsa Israel sudah sampai di tanah yang Tuhan berikan, tanah Kanaan, mereka ketika ada seorang raja akhirnya bernama Salomo, adik-adik masih ingat, dan Salomo ini mendirikan sebuah bait suci. Nah, karena bukan Salomo yang mendirikan, Tuhan sendiri, tapi Tuhan pakai Raja Salomo ini mendirikan bait suci karena Tuhan berkenan, Tuhan senang. Salomo ini mendirikan bait suci. Apa yang dilakukan di bait suci ini, adik-adik? Semua orang Israel punya peraturan, mereka akan berdoa setiap waktu, sama kayak kita pergi ke ibadah di gereja, adik-adik. Demikian juga mereka pergi beribadah di hari-hari khusus, hari-hari yang kudus. Nah, ada satu hari mereka mempersembahkan korban. Apa itu korban? Jadi setiap tahun pasti ada orang-orang Israel ini, atau semua orang pasti melakukan banyak kesalahan dan harus minta ampun. Caranya bagaimana? Nggak bisa cuma berdoa aja, zaman dulu itu tidak, adik-adik. Jadi mereka harus membawa sebuah korban. Jadi kalau mereka buat salah, ada dosa, terus berarti itu berdosa, melanggar firman Tuhan. Jadi mereka bawa seekor domba, seekor binatang, bisa domba, bisa burung, bisa kambing, atau bisa sapi. Lalu mereka bawa, lalu nanti didoakan oleh imamnya, baru disembelih, artinya dosanya itu udah ditaruh di badannya binatang itu, sehingga orang-orang, karena ada darah yang ditumpahkan, darahnya itu menyucikan, mengampuni dosa-dosanya. Nah, adik-adik, Tuhan mau kasih gambaran bahwa nanti tidak lagi binatang-binatang yang dipotong untuk menghapus dosa, tapi Tuhan mau kasih korban yang satu kali aja untuk selama-lamanya dia menghapus dosa. Adik-adik tahu apa itu? Yaitu anaknya Bapa di surga sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menjadi domba Paskah, domba yang disembelih, domba yang digantung di kayu salib untuk menghapus semua dosa manusia. Supaya Tuhan bilang, keselamatan, orang-orang selamat bukan cuma lagi orang Israel atau orang Yahudi, tetapi semua orang dari semua bangsa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah digantung di atas kayu salib, dikorbankan di atas kayu salib. Kalau semua orang mau bertobat dari semua kesalahannya, berdoa minta ampun, maka dia akan diselamatkan. Nah, itu semua adik-adik ditulis oleh Nabi Yesaya, bahwa keselamatan
semua orang bisa diselamatkan karena itu Tuhan kasih buat semua orang yang mau minta ampun, yang mau bertobat ini. Tuhan memberikan keselamatan kepada semua orang. Kalau orang itu berdoa minta ampun. Dan sesudah minta ampun, mereka itu harus menurut perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Jadi jangan lagi, kalau dulu orang Israel kan Tuhan bilang harus berdoa kepada Tuhan. Tetapi orang Israel kadang-kadang sesudah mereka bapak ibunya meninggal, mereka nggak diajarin untuk berdoa sama Tuhan. Ada lagi anak-anaknya berdoanya kepada patung-patung, atau mereka melakukan banyak semua hal yang jahat di mata Tuhan. Itu namanya tidak setia ya adik-adik. Itu namanya tidak taat dengan apa yang ditulis oleh Tuhan di dalam Alkitab ini, yang kita baca di Alkitab ini. Tuhan mau semua orang sesudah minta ampun jadi menurut dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan lagi suka melawan, jangan lagi suka menentang atau tidak melawan, tidak marah-marah, tapi diam, tapi nggak mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan, seperti kepada orang tua kita. Nah, kita juga kepada Tuhan hampir sama ya adik-adik. Nah, karena pada waktunya nanti Tuhan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Tuhan Yesus yang akan duduk di tahta, artinya tempat duduk raja, karena Tuhan Yesus yang menjadi domba yang dikorbankan itu, yang akan memerintah semua orang, dan malaikat-malaikat pun tunduk adik-adik. Semua orang yang percaya, yang minta pengampunan sama Tuhan Yesus akan dibawa oleh Tuhan Yesus tinggal di dalam kerajaannya Tuhan yang selama-lamanya, namanya kekal. Nah, hari ini adik-adik, kabar gembira dari firman Tuhan ini bahwa semua orang akan diselamatkan. Semua orang diselamatkan kalau minta ampun, juga menjadi orang-orang yang penurut, yang setia, yang dengar-dengaran. Kasusan harap hari ini setelah adik-adik mendengar bahwa Nabi Yesaya menulis tentang keselamatan ini buat semua orang yang mau percaya, Kasusan berharap adik-adik juga mau berdoa minta ampun. Kalau adik-adik pasti deh semua orang pernah berbuat salah, tapi kita berdoa minta ampun dan minta Roh Kudus Tuhan menuntun kita supaya kita bisa menjadi anak-anak yang menurut, yang rendah hati, mau mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan melalui mama, melalui papa, oma, kakak, tante, om, adik, semua yang mereka ajarkan yang baik seturut dengan firman Tuhan, kita mau melakukannya ya adik-adik. Jadi hidup kita akan selalu dalam sukacita, dalam damai sejahtera Tuhan. Adik-adik suka hal itu? Mau lagi adik-adik bersama adik-adik senang mendengar firman Tuhan bahwa kalau kita bersama Tuhan, kita diselamatkan sama Tuhan, yang jahat-jahat itu nggak akan dekat-dekat kita karena Tuhan menolong dan mengirim malaikat-malaikatnya menjagai kita semua, karena Tuhan lebih kuat, lebih berkuasa dari semua hal yang bukan dari Tuhan. Itu kecil, tapi di atas semuanya Tuhan Yesus yang besar. Ya adik-adik, Kasusan harap adik-adik
hari ini semua diberkati, semua menikmati dan mau, adik-adik mau dan mulai belajar untuk selalu setia mendengarkan apa yang diperintahkan kepada kita dan penurut. Nah, dan terlebih lagi kepada firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik rajin mendengarkan membaca Alkitab bersama mama dan papa dan rajin berdoa, pasti adik-adik akan mengerti dan dituntun oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Terima kasih adik-adik. Kita sudah dulu adik-adik. Kasuan akan berdoa supaya kita semua, adik-adik semua, walaupun masih kecil, semuanya boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengar cerita dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan itu dapat disampaikan melalui orang tua dan akan dikirim di gereja, atau ada barcode, scan barcode-nya yang ada di layar di HP Anda, HP adik-adik atau laptop. Di situ ada barcode yang acak, itu bisa di-scan dan di situ ada angka yang harus diisi untuk menjadikan persembahan syukur. Terima kasih adik-adik, dan kita akan menyanyi persembahan syukur ini dan kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita nyanyi Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Menerangi jalanku, firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Dan ini sekali lagi, Firman-Mu pelita
kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mendengar firman Tuhan dan kami telah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi pelayanan kasih dan keadilan untuk pelayanan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak yang besok akan sekolah, besok akan belajar kembali seperti biasanya di sekolah. Tuhan tolong kami, bukalah pikiran kami, berikan kepandaian kepada kami ya Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi anak yang pandai dan menjadi anak-anak yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi minggu yang akan datang. Dan kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi Kidung Ceria 359. Judulnya Sudah Waktunya. 359 Sudah Waktunya, dan kita akan menutupi dengan doa. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah, kita tutup mata, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kekuatan dan kesehatan. Besok kami akan menempuh hari yang baru, di mana kami akan bertemu dengan teman-teman kami di sekolah. Dengan berkat yang Tuhan berikan, Tuhan menyinari kami dengan sinar Tuhan, menghadapkan wajahnya kepada kami anak-anak, dan memberikan kami berkat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, acara kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Step to the front and go back. Step to the front and go back. Step to the front and go back. They are the